Lagi serangan rudal Rusia hancurkan markas tentara asing Ukraina. Hurrah! Serangan rudal Rusia kembali menghancurkan markas dan batalion tentara asing yang membantu militer Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konashenkov mengatakan serangan itu dilakukan pada malam hari di desa Vonetsku, wilayah Dnepropetrovsk. Rudal berbasis laut presisi tinggi menghancurkan markas dan pangkalan batalion nasionalis Dnepr, di mana bala bantuan dari tentara bayaran asing tiba tempo hari, ujar Igor dalam keterangan resminya. Igor menambahkan bahwa rudal Rusia lainnya telah menghancurkan sistem rudal anti pesawat S-300 Ukraina di wilayah Mykolaiv dengan lapangan terbang militer Sugev. Adapun sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 8 kendaraan udara tidak berawak Ukraina di udara di daerah pemukiman Okhatovka, Novaya Astrakhan, Atvetka, Sakterskoye, Kurakhovo, Novozelovta, Toraya, Vizili. Sementara itu penerbangan operasional taktis Angkatan Udara Rusia menghantam 86 fasilitas militer Ukraina. Fasilitas yang dihancurkan antara lain 2 pos komando, 2 depot amunisi, 3 depot bahan bakar, 3 instalasi sistem peluncuran roket ganda, serta 49 benteng dan area konsentrasi peralatan militer Ukraina. Secara total, sejak awal operasi militer khusus tentara Rusia telah menghancurkan 127 pesawat, 98 helikopter, 234 S-300, Buk MI, sistem rudal anti pesawat OSA AKM-436, kendaraan udara tidak berawak, 2052 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 232 peluncur roket sistem, 894 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1975 unit kendaraan militer khusus Ukraina. Presiden Ukraina tampilkan video batalion Azov di parlemen Yunani. Zelensky akhirnya dikecam seluruh dunia, tak lagi dapat simpati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato secara virtual di depan parlemen Yunani pada Kamis kemarin. Zelensky berbicara tentang penghancuran pelabuhan Mariupol Ukraina yang dikepung Rusia, rumah bagi ribuan etnis Yunani, dan meminta bantuan Athena. Dia diundang untuk berpidato di parlemen Yunani oleh Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Dalam pidatonya tersebut, Zelensky juga menampilkan pesan video dari seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota batalion Azov. Batalion Azov adalah milisi sayap kanan yang sekarang menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina. Saya menyapa Anda sebagai orang Yunani. Saya Mikhail, kakek saya berperang melawan Nazi. Saya berpartisipasi dalam pertahanan Ukraina melalui batalion Azov, kata pria tersebut. Pesan video tersebut bukannya menarik simpati, malah dikecam oleh partai-partai oposisi Yunani sebagaimana dilansir Reuters. Barat juga ikut mengecam atas aksi Zelensky itu. Video tersebut juga menimbulkan reaksi keras di media sosial dan juga reaksi marah dari partai-partai kiri. Tak lama setelah pidato, Ketua Partai Sayap Kiri Syriza Alexis Tsipras mengatakan bahwa insiden itu adalah sebuah provokasi. Solidaritas dengan orang-orang Ukraina kami berikan, tetapi Nazi tidak dapat memiliki suara di parlemen ini, kata Tsipras di Twitter. Tweetnya tersebut mendapat lebih dari ribuan suka pada Kamis malam waktu setempat. Seorang juru bicara pemerintah Yunani lantas merespon bahwa pesan seorang anggota batalion Azov adalah salah dan tidak pantas. Kedutaan Ukraina di Athena mengatakan bahwa batalion Azov yang dibentuk sebagai kelompok sayap kanan pada 2014 lalu telah direformasi dan diintegrasikan ke dalam Garda Nasional Ukraina. Selama bertahun-tahun Rusia mencoba menanamkan mitos ke dalam pikiran Yunani bahwa Azov adalah unit
independen para militer yang beroperasi di Mariupol, kata kedutaan Ukraina. Video itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan Nazi yang dilakukan Rusia di tanah kami dan terhadap rakyat kami, sambung kedutaan Ukraina itu. Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konasenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konasenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut.